yang berisikan Kenji Sachio, Ibrahim Ilham Hakim, dan Alexander Dotom dengan judul penelitian plastik biodegradable berbahan dasar kulit pisang sebagai alternatif penggunaan plastik polietilen. Presentasi research paper dari kelompok 57 akan berlangsung selama 20 menit. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan akan ditutup dengan kalimat penutup dari saya. Kepada kelompok 57 dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya, selamat siang kepada Ibu Aisyah Widyati selaku guru penguji materi, Bapak Ani Dato selaku guru penguji bahasa, moderator, mentoring, para penjaga, dan para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 57 akan mempresentasikan research paper kami yang berjudul Plastik Biodegradable berbahan dasar kulit pisang sebagai alternatif penggunaan plastik polietilen. Tapi sebelum kita memasuki presentasi ini, alangkah baiknya kami dan anggota kelompok 57 memperkenalkan identitas kami masing-masing. Nama saya Alexander Dotom dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 2. Saya Ibrahim Hakim dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Kenji Sachio dari 12 IPA 1 nomor absen 21. Baik, dalam presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4, yaitu pertama ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya baik. Terima kasih. Bagian pertama adalah pendahuluan, diawali oleh latar belakang. Jadi yang pertama adalah berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPNS pada tahun 2022, sampah yang paling banyak terbuang di Indonesia, hampir setengah atau lebih dari setengah, terdiri dari sampah organik, di mana 70% dari sampah organik tersebut merupakan sisa makanan. Diikuti oleh sampah plastik yang hampir mencapai 20% dari seluruh sampah tersebut, dan sisanya 3-30%. Sampah-sampah tersebut mayoritas berasal dari rumah tangga. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik 2021, buah pisang menjadi buah yang paling banyak diproduksi oleh Indonesia, diikuti oleh nanas yang hanya mencapai 33% dari total produksi pisang tersebut. Maka dapat dikatakan dengan limbah sisa makanan menjadi yang paling banyak terbuang dan produksi buah pisang menjadi paling banyak diproduksi, dapat dikatakan bahwa kulit pisang menjadi salah satu limbah yang paling banyak ada di Indonesia. Dan dua sampah terbesar tersebut tidak ada sangat berbahaya bagi alam dan juga manusia. Yang pertama, kulit plastik yang dibuang walaupun dapat terdegradasi secara alami oleh alam, masih dibutuhkan waktu 2 tahun untuk degradasi total, dan dalam 2 tahun tersebut menghasilkan banyak gas metana yang berbahaya bagi lapisan ozon. Untuk limbah plastik pasti semua sudah tahu bahayanya, dan jika mikroplastik memasuki dalam sistem manusia dapat menyebabkan sel kanker. Maka dalam membuat kulit pisang yang terbuang menjadi plastik biodegradable dapat mengatasi kedua masalah tersebut, di mana dapat mengurangi sampah plastik biasa dan memberi waktu degradasi yang lebih singkat. Maka kita menguji kulit dari jenis pisang, raja, ekok, dan tanduk. Jika ditanya maksud dari plastik yang biasa itu apa, yang kita pelajari adalah macam polietilen, HDPE atau high density polyethylene, yang sering dipakai karena tahan suhu, tahan air, dan tahan cahaya. Sering dipakai untuk pembuatan kemasan,
cepat daripada kedua yang lain, misalkan bentuknya memiliki sifat kulit yang lembut dan lonjong, dan sifat cepok yang memiliki kulit yang lebih tebal daripada kedua lainnya. Dari kulit yang kita uji adalah kandungan selulosa yang terdapat dalam sekitar 33% dari semua senyawa organik alami, dan digunakan dalam pembuatan kertas dan juga serat diambil untuk pembuatan plastik dan lain-lain. Maka dalam pembuatan plastik biodegradable, sekali lagi dapat mengambil sifat kulit dan dapat mengambil sifat degradasi dari tujuan dari penelitian kami menciptakan solusi dari masalah pencemaran lingkungan dengan cara mengurangi dan menciptakan alkohol plastik biodegradable dengan kekuatan yang sama atau lebih baik dari plastik kulit. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh saya, Pak Chandra. Terima kasih. Selanjutnya saya membahas mengenai metode penelitian. Di metode penelitian ini akan saya bahas itu pertama tadi ada metodologi, jenis penelitian, variabel penelitian, dan juga cara kerjanya. Untuk metodologi ini itu penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatifnya dapat dilihat dari warna plastik yang telah jadi nanti dan juga keelastisan dari plastik tersebut. Untuk kuantitatifnya dapat dilihat dari beban yang dapat diangkat oleh pisang tersebut dan plastik pisang tersebut. Kemudian untuk jenis penelitiannya ini adalah project based research. Terus selanjutnya ada variabel. Sini ada 3 variabel bebas. Yaitu variabel bebas ini dari jenis pisangnya. Itu ada jenis pisang kepok, kajah, dan juga tanduk. Kemudian variabel kontrolnya yaitu meliputi faktor seperti proses ekstraksi, pembuatan campuran, serta proses pemadatan. Dan untuk variabel mereka sendiri yaitu adalah kemampuan plastik dalam menahan beban. Selanjutnya masuk ke langkah penelitian. Langkah penelitian yang pertama adalah proses ekstraksi kulit pisang. Jadi dari proses ekstraksi kulit pisang ini kita akan memisahkan sari patunya. Langkah-langkahnya yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita akan mencuci kulit pisang tersebut dengan air yang mengalir. Kemudian setelah kulit pisang tersebut dicuci, kita akan menambahkan air dengan perbandingan 1:1 massa dari kulit pisang tersebut yang nantinya akan dimasukkan ke blender. Kemudian selanjutnya di blender hingga rata. Kemudian hingga halus. Ketika sudah halus, nantinya kulit akan diperas atau difilter dengan menggunakan kain peras sehingga kita dapat memperoleh sari pati dan kulit pisang. Kemudian yang keduanya pembuatan kotak plastik biodegradable. Langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi di gambar sini nantinya akan dimasukkan 100 ml sari pati kulit pisang, gliserin sebanyak 15 ml, cuka sebanyak 10 ml, tepung maizena sebanyak 15 gram, tepung tapioka sebanyak 5 gram. Kemudian setelah semua ini saya masukkan, kita akan memadunya hingga rata. Selanjutnya adalah proses pembuatan plastiknya. Proses pembuatan plastik ini awalnya kita membutuhkan kertas minyak, di mana kertas minyak ini nanti akan kita jadikan sebagai alas di atas papan batik yang berukuran 27x20. Jadi kertas minyak tersebut kita potong dengan ukuran 30x25 cm. Kemudian setelah kita potong, kita taruh di atas batik tersebut dan di atas kertas minyak tersebut kita akan menuangkan larutan yang telah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan ke microwave selama 1 menit dalam suhu 175 derajat Celcius. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkannya kembali di oven khusus selama 100 menit
pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita dinginkan sama kurang lebih 30 menit. Kemudian untuk tahap keempatnya itu pengujian pelata plastik. Jadi untuk pengujian pelata plastiknya ini, plastiknya nanti akan ditarik hingga selurus mungkin, dan kemudian tangannya nanti akan ditampung beban dengan berat yaitu 50 gram. Terakhir, teknik analisis data. Jadi untuk analisis data ini diambil dari berat data terakhir yang akan ditaruh di atas pisang tersebut. Misalkan apabila pisang kaja awalnya sudah bisa menahan seberat 900 gram, kemudian bila ditambahkan 50 gram kembali, pisang plastik tersebut sobek, maka data yang akan diambil adalah berat 900 gram tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dulu tapi waktu masih ada sisa 9 menit. Baik, selanjutnya merupakan bagian dari hasil dan pembahasan. Seperti yang dapat dilihat di depan ini, terdapat 3 gambar dari 3 jenis plastik biodegradable dengan bahan yang berbeda. Pada gambar pertama, terdapat plastik biodegradable berbahan dasar dari kulit pisang kepok. Pada gambar kedua, terdapat plastik biodegradable berbahan dasar dari kulit pisang raja. Dan terakhir, gambar ketiga, plastik yang terbuat dari bahan kulit pisang tandu. Berikut merupakan tabel dari data pengamatan kami. Pertama, dari plastik berbahan dasar dari kulit pisang kepok. Plastik ini memiliki warna coklat muda dan mampu menahan beban seberat 950 gram. Plastik ini dalam keelastisannya dapat dikatakan sedikit elastis. Plastik ini dapat ditarik, namun rawan untuk sobek. Selanjutnya adalah ada plastik berbahan dasar dari kulit pisang raja. Plastik ini berwarna krem. Plastik ini mampu menahan beban hingga 1.300 gram. Plastik ini memiliki sifat yang elastis, di mana plastik ini mampu ditarik, akan tetapi masih rawan untuk sobek. Selanjutnya merupakan plastik berbahan dasar dari kulit pisang tandu. Plastik ini berwarna coklat tua dan mampu menahan beban hingga 800 gram. Plastik ini memiliki sifat yang sama seperti berbahan dasar dari kulit pisang kepok, di mana plastik ini memiliki sifat keelastisan yang sedikit elastis, di mana mampu ditarik, mampu rawan untuk sobek. Dan terakhir merupakan plastik biasa atau plastik yang plastik ini berwarna putih transparan, mampu menahan beban hingga 13.000 gram. Plastik ini bersifat sangat elastis sehingga plastik tersebut mampu ditarik dan mampu memanjang. Berikut merupakan grafik yang telah kami amati. Pada grafik pertama merupakan grafik perbandingan dari ketiga plastik biodegradable yang telah kami buat. Dapat kita lihat bersama bahwa plastik berbahan dasar dari kulit pisang raja memiliki kekuatan menahan beban yang paling tinggi, yaitu 1.300 gram. Lalu ada plastik berbahan dasar kulit pisang kepok yang mampu menahan beban hingga 950 gram. Dan yang terakhir atau dapat dikatakan yang paling lemah merupakan plastik berbahan dasar dari kulit pisang tandu yang hanya mampu menahan beban hingga 800 gram. Perbedaan kemampuan dalam menahan beban ini dapat terjadi dikarenakan kandungan selulosa pada setiap jenis kulit pisang itu yang berbeda. Lalu pada grafik kedua merupakan grafik perbandingan antara rata-rata ketiga plastik biodegradable dibandingkan dengan plastik polyethylene dalam kekuatan menahan beban. Dapat dilihat bahwa rata-rata dari ketiga plastik biodegradable mampu menahan beban hingga 1.017 gram, sedangkan plastik polyethylene mampu menahan beban hingga 13.000 gram. Perbedaan ini sangat signifikan, bahkan dapat dibandingkan dengan 1:12,78. Perbandingan ini dapat terjadi dikarenakan tingkat keelastisan yang berbeda, di mana plastik polyethylene memiliki tingkat elastisitas yang sangat tinggi, dan hal tersebutlah yang membuat polyethylene menjadi sangat susah terurai di alam. Sedangkan plastik biodegradable yang telah kami buat memiliki sifat yang tidak terlalu elastis, namun lebih mudah terurai dengan alam. Lalu lanjut pada bagian kesimpulan dan saran.
Secara kesimpulan, penelitian kami sudah berhasil hingga menghasilkan sebuah produk, yaitu dengan mengubah limbah kulit pisang menjadi sebuah plastik biodegradable. Di mana salah satu dari plastik biodegradable yang telah kami buat mampu menahan beban hingga 1.300 gram, yaitu plastik berbahan dasar dari kulit pisang raja. Dan plastik biodegradable yang memiliki kekuatan menahan paling kecil, yaitu plastik biodegradable berbahan dasar pisang tanduk. Namun dari plastik biodegradable yang telah kami buat masih kalah jauh dengan kekuatan menahan milik plastik polyethylene. Walaupun demikian, seperti yang saya sudah bilang tadi, keelastisan polyethylene yang sangat elastis, hal tersebutlah yang membuat polyethylene membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk terdegradasi oleh alam. Sedangkan keelastisan plastik biodegradable yang telah kami buat lebih mudah, bahkan jauh lebih cepat dari plastik polyethylene dalam terdegradasi dengan alam. Secara keseluruhan, plastik yang telah kami buat, terutama pada plastik pisang raja, sudah memiliki sifat kelenturan yang sudah tertentu, namun masih belum sampai ke kelenturan yang dimiliki oleh plastik polyethylene. Lalu pada plastik kulit pisang raja juga sudah memiliki bentuk yang cukup halus, menyerupai plastik polyethylene, dan warna yang cukup menarik, yaitu krem dan sedikit transparan. Sedikit saran bagi kalian yang ingin meneliti tentang penelitian ini atau mengembangkan penelitian ini. Pertama adalah pada bagian kertas plastik untuk mengalasi pembuatan plastik biodegradable ini, di mana pada saat hasil dari plastik biodegradable ini ingin kami kupas atau pisahkan dari kertas minyak, hal tersebut cukup sulit dikarenakan plastik tersebut sedikit nempel. Tetapi kami akhirnya berhasil, walaupun membutuhkan sedikit tenaga untuk melakukan itu. Dan hal tersebut dapat diganti dengan plastik yang tebal, sehingga adonan tersebut atau plastik hasil tersebut dapat dilepaskan dari alasnya dengan lebih mudah. Lalu pada oven kukus yang kami gunakan, oven kukus tersebut tidak memiliki alas yang rata, sehingga hal tersebut membuat kami sempat mengulang penelitian ini hingga berkali-kali dikarenakan terdapat bagian dari plastik kami yang terlalu tebal dan terlalu tipis, bahkan hal tersebut dapat membuat plastik tersebut menjadi bolong. Lalu pada yang terakhir, oven kukus yang digunakan sebisa mungkin memiliki fitur untuk mengontrol suhu pada saat membuat plastik tersebut, dikarenakan kami sedikit kesulitan dalam memantau suhu pada saat pembuatan plastik tersebut. Sekian penelitian dari research paper 57. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 57 atas presentasi research papernya. Sekarang beralih ke sesi tanya jawab. Yang pertama akan dimulai dari sesi tanya jawab untuk para penanggap. Kepada para penanggap akan diberikan 10 menit, dan kepada para penanggap sebelum bertanya mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada para penanggap, persilakan. Baik, selamat siang. Nama saya Mikael Georgius Sartoisoro dari kelas 11 A2, nomor absen 25. Terima kasih atas presentasinya yang sangat baik menurut saya, dan saya mau tanya. Yang pertama, kelebihan apa lagi selain waktu penguraian yang singkat yang dimiliki plastik berbahan dasar kulit ini dibandingkan dengan plastik polyethylene? Dan selain itu, kalau misalkan plastik ini memang masih memiliki beberapa kekurangan, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kekurangan itu, atau istilahnya menyamaratakan kualitasnya dengan plastik polyethylene sebisa mungkin? Oh, berarti saya satu lagi. Pertanyaan saya yang kedua, kalian
11 IPA 2 nomor absen 17. Pertama, saya ingin mengapresiasi kalian karena sudah menyampaikan presentasi yang sangat baik. Namun saya ada pertanyaan. Tadi disebutkan di presentasi pembuatan plastik biodegradable ini memakai campuran larutan. Seperti tadi ada gliserin, cuka, ada tepung juga. Jadi pertanyaan, apakah jika dalam pembuatan plastik ini menggunakan banyak campuran atau larutan, apakah efisiensi dari plastik ini lebih baik dari plastik biasa? Saya terima kasih. Baik, oleh karena pertanyaan yang kita pun dipersilakan para Bapak untuk mau mengirimkan terlebih dahulu, lalu menjawab. Waktu masih tersisa 7 menit 35 detik. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, apa kelebihan lainnya? Baik, kelebihan lain dari selain lebih cepat terurai adalah plastik ini atau plastik biodegradable yang telah kami buat lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik polietilen ketika sudah diurai, di mana plastik polietilen ketika sudah terurai akan menghasilkan mikroplastik yang masih berbahaya terhadap manusia. Sedangkan dengan plastik biodegradable ini, maka hasil dari biodegradasi ini tidak seberbahaya dengan plastik polietilen tersebut. Lalu baik, pada kekurangannya, memang pada pembuatan ini tuh masih sangat tradisional ya, dimana membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mengembangkannya untuk selanjutnya, mungkin dapat difokuskan pada pembangunan infrastruktur untuk pembuatan plastik biodegradable ini. Dikarenakan dengan infrastruktur yang memadai, tentunya plastik biodegradable ini dapat terbuat dengan lebih cepat dan lebih banyak hasil yang akan dibuat. Sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan tentang penggunaan air dalam percobaan, kita sama sekali tidak menggunakan air. Namun ada kejadian di mana pas sedang kita ukur beban yang dapat ditampung, kita menggunakan gelas ukur yang diisikan air, dan itu ada sempat tumpah. Namun ketika itu seperti tidak ada efek karena masih bisa menampung 500 gram tambahan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan tadi, apakah efisien? Menurut kami untuk pembuatan plastik ini masih kurang efisien, karena kan masih terlalu banyak bahan campuran yang bisa dibuat. Tapi dari banyak hal tersebut malah memberikan banyak dampak kelebihan dibandingkan plastik polietilen sendiri. Seperti yang pertama tadi, yaitu lebih mudah untuk degradasi dan lebih ramah lingkungan dengan alam. Jadi selesai dari sesi tanya jawab untuk para penganggap. Sekarang akan beralih kepada sesi tanya jawab untuk para penguji materi dan penguji bahasa. Akan terdapat waktu 20 menit, di mana masing-masing guru penguji akan mendapat waktu 10 menit. Pada guru penguji materi duluan akan dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, untuk kelompok 57, apakah kalian membawa sampel hasil yang kalian buat? Hancur. ya Bu, jadi kita benar-benar memaksanakan sampai limit plastiknya tersebut. Oh, jadi tidak ada sejauh pun yang bisa kalian bawa. Oke. Ibu mau menanyakan perbedaan kualitas plastik biodegradable yang kalian gunakan. Tapi sebelumnya ini juga perlu siap kalian memanfaatkan barang ini ya, limbah, artinya limbah untuk pembuatan yang lagi tren sekarang plastik biodegradable. Nah, yang mau ibu tanyakan kualitas
plastik biodegradable itu dari jenis kulit pisang yang berbeda, ini lebih dikarenakan apa? Jawabannya itu Bu, karena kan setiap kulit pisang itu memiliki saring mati yang berbeda di setiap jenisnya. Jadi, makanya jadi setiap kulit pisang kulit pisang tadi sekali coba itu memiliki kekuatan menahan perubahan yang beda-beda. Selain saripati apa yang harus diperiksa apa aja? Yang ada di kandungan kulit pisang itu apa aja? Atau nutrisi apa saja? Untuk kandungan dari kulit pisangnya itu Bu, cuma seluruh doang Bu yang kita gunakan karena memang dari Iya, maksud Ibu karena kandungan tadi selulosa yang dilakukan berdaya tahan dan kualitas. Pertanyaan Ibu, selain selulosa, apakah juga selulosa ada kandungan nutrisi selain selulosa apa yang bisa? Pastinya zat-zat kimia kan, nutrisinya apa? Baik. Selain kandungan selulosa, terdapat juga kandungan air pada kulit pisang tersebut. Selain itu juga terdapat kandungan protein, serta mengandung vitamin seperti vitamin B6 dan B12. Unsur logam? Ada unsur logam apa? Terdapat fosfor dan juga besi, zat besi. Oke, kalium dan ada juga terdapat kalium, magnesium, magnesium. Iya. fosfor, besi, dan plasma. Oke, baik, lebih lengkap ya. Nah, apakah tingkat kematangan setiap buah pisang itu akan mempengaruhi hasil pengujian secara kualitatif? Tingkat kematangan. Iya Bu, bakal mempengaruhi dengan tampilan dari plastik yang akan dihasilkan Bu. Karena seperti kulit pisang tanduk itu kulitnya memiliki warna yang sedikit gelap Bu. Jadi hasilnya pun juga berwarna coklat tua. Itu kan karena jenis pisang ya, tapi Ibu maksud kematangannya. Kalian melakukan eksperimen itu berapa kali? Cobaan, artinya kulitnya hanya satu macam gitu. Karena itu akan mempengaruhi kualitas juga. Oke. Kalau Ibu jelaskan, kalian mengatakan bahwa pada proses pembuatan fungsi tujuan pemanasan itu kan ada 750 derajat ya kalian sebut ya. 175. Iya, maaf, 175 derajat Celcius. Sama ini bukannya apa ya, makin karena bahannya kan lebih mudah terdegradasi gitu apa enggak? Masalah fungsinya apa pemanasannya ini? Maaf, Apa meleleh gitu? tapi waktu sisanya adalah 4 menit 40 menit. Baik, kalau untuk tadi selama pemanasannya itu suhunya itu mungkin tinggi dikarenakan pada saat percobaan pertama itu suhunya terlalu rendah, makanya plastik yang pertama jadi sampelnya itu masih sangat berlendir, jadi belum bisa dikatakan cukup layak untuk menjadikan bahan sampel. Pertanyaan itu tujuannya apa gitu? Tujuannya Kan biar malah meleleh. bukan untuk meleleh, lebih tepatnya agar larutannya tersebut bisa benar-benar menyatu dan tidak ada sedikit pun lendir. Jadi benar-benar kayak udah padat, tidak ada cairan sama sekali. Oh, itu suhu yang sudah optimal ya? Gitu. Oke. Nah, tadi kalian mengatakan
kalian kandungan yang melalui tingkat dugaan ya masing-masing. Karena kandungan apa tadi yang disebut presentasinya? Yang mempengaruhi tingkat dugaan dari masing-masing selulosa. Oke. Nah, apakah kepekatan larutannya sama yang kalian gunakan saat eksperimen ini? Pada saat eksperimen, larutan yang kami gunakan tentu sama Bu karena itu menjadi variabel kontrol kami. Oke, jadi sama hasilnya ternyata kalau kandungan selulosa berbeda menunjukkan kualitas yang berbeda. Oke, berbeda. Baik. Mengapa pisang raja memiliki kualitas degradasi yang lebih baik, yang paling baik? Yang kita temu itu karena serat-serat yang di dalamnya lebih mudah untuk diolah oleh alam, karena yang kita temu cuma bahwa fakta itu, tapi tidak diberi penjelasan yang spesifik. Artinya kalian nggak cari tahu bahwa kenapanya angka 3 itu mempunyai kualitas degradasi yang lebih. Seperti tadi ditanyakan oleh penyangga, apa sih fungsi penambahan gliserin dan asam asetat ya dalam analisa eksperimen kalian? Baik, maaf mengganggu, tapi waktu sisa 1 menit. Oke, dijawab. Terima kasih. Oke, baik. Untuk penambahan gliserin ini dalam penelitian ini menjadi sebuah plasticizer, dan gliserin ini yang membuat tekstur plastik tersebut menjadi lebih elastis. Asam asetatnya? Dalam penelitian ini tidak menggunakan asam asetat. Kalian bukannya menambahkan gliserin, asam asetat itu kan tercukai, kalian tadi bilang kan sama namanya. Baik, maaf mengganggu, tapi waktu untuk menguji materi sudah habis. Dipersilakan guru penguji bahasa 10 menit. Ya, mungkin dijawab dulu, kalau silakan. Memotong waktu Bapak. Halo. Yang penting selesai. Yang penting dijawab dulu, ya, selesai. Baik, penambahan asam asetat tersebut digunakan untuk meningkatkan kelaratan pada campuran pati dengan larutan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Oke, saya melanjutkan ya yang disampaikan Bu ini. Tapi sebelumnya terima kasih, saya kira provisian kalian karena sudah melewati sekian langkah gitu ya, waktu yang sangat panjang sih. Berapa lama dari proses percobaan kamu, berapa lama? Kami mengulang percobaan ini tuh Berapa kali? hingga 5 hari, Pak. 5 kali. Jadi berapa lama? 5 kali itu berlangsung berapa lama? Kalau menurut dari jam mungkin ada dari jam 3 sore sampai jam 9 malam, jadi kurang lebih sekitar 6 jam kita gunakan dalam sehari ini untuk plastik. Oke, pasti. Nah, dari seluruh proses itu kira-kira yang membuat kalian sulit itu bagian yang mana? Seluruh proses dari awal kalian merencanakan sebuah penelitian sampai kemudian hari ini presentasi yang menurut kalian menyusahkan kalian, membuat kalian sulit itu yang mana? Prosesnya? Untuk pencarian suhu yang tepat. Pencarian? Suhu yang tepat agar larutan-larutannya itu nggak gosong atau dinaikkan atau. Oke, mencari suhu yang tepat. Jadi itu kamu coba-coba. Iya. Nah, kalian puas dengan hasil
Apa alasannya? Ya pas pertama kali kita keluarin dari oven terus kemudian teksturnya mirip kayak plastik itu kita udah semua jadi karena ya kita kira hasil sudah mirip banget. Oke, mirip plastik ya. Ketika kamu buka dari microwave dan kalian keluarkan ternyata mirip plastik gitu ya. Oke, sip. Sebenarnya dalam bayangan saya itu ketika kamu keluarkan dari microwave, kenapa nggak kamu coba ke gigi dan dimakan? Siapa tahu bisa dimakan gitu kan? Dari bahan-bahannya kayaknya bisa dimakan tuh. Ya, memungkinkan nggak dimakan? Kenapa? Karena ada beberapa ada seperti ada bahan yang banyak dalam saya. Ada bahan yang tidak bisa dimakan. Oh iya, berarti jangan, itu jangan ya. Karena saya kepikiran gimana sih kemudian membuat plastik yang bisa dimakan. Nah, sekarang kan sudah berlomba-lomba membuat plastik dari apa itu yang bisa dimakan? Rumput laut ya. Ya, hanya rumput laut kan mulai dibuat plastik dan itu bisa langsung dimakan. Saya kira arahnya mungkin ke sana. Bagaimana kemudian plastik itu bisa dimakan? Plastik itu bisa dimakan. Semoga nanti kalian bisa melanjutkan penelitian ini dengan membuat bahan yang kemudian bisa dimakan. Tentunya itu. Nah, saya akan masuk ke hal yang mungkin perlu kalian cermati, gitu ya. Kalian cermati. Yang pertama, saya kira menyangkut tata tulis. Jadi saya melihat apa yang kalian tulis memang sudah cukup baik, meskipun ya 1-2 perlu kalian cermati menyangkut tata tulis, misalnya bahasa Latin gitu ya. Kalian belum cukup konsisten. Ya seharusnya kan dimiringkan ya, itu ya dari bahasa asing itu tetap dimiringkan. Cermati adalah yang kecil. Itu. Kemudian yang kedua, saya juga masih melihat antara daftar pustaka kalian. Daftar pustaka kalian itu sangat banyak. Ini saya agak terpukau. Terpukaunya daftar pustakanya banyak, tetapi di dalam isi tidak ada satupun yang kalian cantumkan. Nah, apakah memang seperti itu atau karena saya tidak melihat kalian daftar pustakanya banyak sekali, ini 1, 2, 3, 4, ada 8 misalnya. Tapi kalau saya tidak melihat di bagian isi itu kalian mencantumkan, malah kebalikannya. Saya melihat di sini misalnya kalian menggunakan referensi dari mana tadi? dosenpendidikan.co.id ya. Dosen pendidikan, tetapi di daftar pustaka malah tidak ada. Oh ada. Jadi ada, saya kelewatan. Jadi ada beberapa yang mungkin tidak perlu kalian cermati lagi bahwa ketika kalian mengambil rujukan bagian mana sih yang sebenarnya itu saya ambil dari tulisan orang lain. Ya. Jadi biar kemudian jelas mana yang kemudian milik kalian dan mana yang milik orang lain. Sebenarnya konteksnya itu. Ya bagaimana kemudian kalian menghargai apa yang ditulis oleh orang lain dan dipikirkan oleh orang lain. Kemudian teknis sekali di sini. Maaf mengganggu Pak, tapi waktu sisa 4 menit. Oke, siap. Saya tidak tahu ini kalian membuat kolom dan sebagainya kok melompat-lompat dalam arti secara layout itu sampai halaman 6 betul urutannya dari kolom kiri kemudian kolom kanan. Tapi kemudian ketika kalian masuk di mana ini? Di halaman 9 itu mulai melompat, setengah itu kalian mengambil urutannya ya. Kalian amati di jurnal. Kok kemudian melompat? Setengah kemudian ke atas, kalian baru ke bawah pembahasan kemudian ke kanan gitu ya urutannya. Saya tidak tahu ini kalian melayoutnya apakah memang begitu? Karena biasanya kiri dulu selesai baru bagian kanan gitu ya. Tapi kalian setengah yang kiri baru kanan, kemudian setengah yang bawah baru kanan. Kemudian membacanya agak membingungkan. Saya kira itu yang nanti saya kira perlu kalian perbaiki. Termasuk saran itu ya, kalian sarankan itu berbeda. Ada 2 kolom di sini. Terus saya masih ini paragraf itu kan ada 3 jenis paragraf atau alinea. Jadi ada menjorok jalan, kemudian paragraf lurus, paragraf menggantung, saya kira itu ya. Jadi silakan digunakan dengan pilihan secara konsisten. Jadi kalau menggunakan paragraf yang menjorok saja, tidak perlu lengkap. Kalau menggunakan paragraf yang lurus, ya lurus saja. Tidak usah kemudian dibuat menjorok jalan. Jadi masing-masing ya menandai bahwa itu
antar paragraf itu sebuah kerangka pikir yang sama. Jadi tidak usah dipanjang-panjangkan. Jadi ini masih belum konsisten karena kalian menggunakan model berjalan, tapi antar paragraf masih diberikan jarak. Saya kira tidak perlu. Termasuk di daftar pustaka itu kan paragrafnya menggantung. Silakan tidak usah diberikan jarak, tidak apa. Saya kira. Ya, karena itu baris pertama itu dibuat lebih ke kiri. Kenapa? Karena memang itu menandai awal sebuah paragraf. Itu catatan saya. Kemudian masih idola kelas 12 itu sampai sekarang saya masih mengatakan satu kata apa itu, sedangkan, kata sehingga, kata maka, oleh karena itu kan setiap kali muncul ya. Mungkin agak idola itu kata-kata idola. Sama ini juga kesimpulan itu kalimat pertama atau awal paragraf itu sedangkan. Padahal itu kan sebenarnya menghubungkan antar frase sehingga membentuk sebuah kalimat. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Gitu ya. Jadi saya kira itu hal yang sederhana yang mungkin perlu kalian cermati, hal-hal yang kecil seperti itu biar kemudian tidak menimbulkan atau tidak membingungkan si pembaca siapapun itu. Gitu ya. Kemudian yang lain menyangkut isi. Kalau saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kisah raja itu ternyata mempunyai kekuatan yang sama dibandingkan plastik biasa. Kesimpulan saya itu betul apa tidak? Tidak. Betul. Artinya tidak. Kalau kekuatan yang sama Tidak. Oke, karena di situ data kalian itu bahan yang mampu diangkat sama-sama 1.300 gram. Artinya kalau data itu saya simpulkan, saya buat kesimpulan bahwa pisang raja itu mempunyai kekuatan yang sama dengan plastik biasa. Di situ, di data kalian di tabel ini ya, kalau saya mengambil kesimpulan seperti itu kira-kira betul atau tidak? Karena di situ kan pisang raja bukan yang mampu diangkat 1.300 gram gitu ya, sementara plastik biasa itu tidak ya, saya salah membaca, sorry 13.000 dengan 1.300. Iya Pak. Sorry, saya salah membaca. Oke, saya ambil. Tapi waktu sisa 30 detik. Oke, kalau begitu saya kira dari keseluruhan ya saya kira proses penelitian kalian sudah cukup bagus dan menarik, gitu ya, menarik. Semoga ini bisa dilanjutkan penelitian ke depannya dan saya berharap memang bisa dimakan. Pasti itu bisa dimakan. Harapan saya kalian nanti bisa menemukan itu. Kalau misalnya saya berikan kalian 2 miliar, berani nggak kamu meneliti sampai plastik bisa dimakan? Berani nggak? Ayo. Sekarang saya tanya, saya beri 2 miliar, berani nggak kamu membuat plastik dari pisang yang bisa dimakan? Yakin berani? Berani itu apa enggak? Berani Pak. Yakin berani? Oke, kalau berani tunggu nanti uang saya ada ya. Satu sesi tanya jawab lagi dari audiens. Kepada audiens apabila ada pertanyaan silakan, ada waktu 5 menit. Ya, nama saya Mateo. Saya ingin bertanya kepada kelompok pendidik. Tadi kan saat ini pasnya biodegradable ya. Nah, saya ingin tanya penerapannya bagaimana. Kalau saya biodegradable, saya pilihnya kotak botol. Itu saya plastiknya dibentuk kotak botol, sendok garpu gitu. Kemudian dipakai bisa langsung dibuang. Gak perlu pikir tentang sampah plastik gitu. Terima kasih. Kalau pertanyaan tadi, pas biodegradable ini nantinya bisa digunakan salah satunya mungkin seperti nanti di kayak alas pisang ya. Seperti kalau kita makan di pinggir jalan ada piring terus ada daun pisangnya, kita bisa menggunakan sebagai alas pisangnya seperti itu. Baik, masih ada waktu 4 menit 10 detik lagi apabila ada pertanyaan. Oke, terima kasih moderator. Pertama-tama nama saya Dewin. Pertama-tama saya ucapkan profisiat kepada kalian bertiga karena sudah menjalankan presentasi ini dan saya kira presentasi tadi lumayan sudah sangat jelas dan juga saya dapat mengerti dengan baik. Boleh balik ke slide yang metode penelitian tidak, yang ada gambar pengujian.
Nah, mungkin yang gambar yang sebelah kanan ini saya ingin bertanya, soalnya ini dari pengamatan sendiri. Dulu waktu masih ada plastik Indomaret, kita tahu kalau misalkan kita bawa barang yang tajam pasti kan gampang robek kan. Jadi menurut saya tanggapan kalian gimana kalau misalkan saya katakan dengan pengukuran kayak gitu bisa aja beban yang kalian pakai itu tajam kan. Jadi ada pengaruh juga terhadap penelitian kalian, bukan masalah beban saja, bukan masalah tensi yang dibuat oleh beban-beban itu tadi, tapi kan juga ada faktor tajam yang saya sebut tadi yang bisa mempengaruhi hasil akhir penelitian kalian. Terus saya juga mau bertanya tanggapan kalian saja buat penelitian kalian. Penelitian kalian ini akan berdampak seperti apa kepada teman-teman lingkungan kita, lingkungan Canisius. Ya itu saja buat saat ini. Kalau nggak ada kelompok, ada waktu 2 menit 20 detik untuk menjawab. Untuk yang pertama, pertanyaan jika bebannya tajam itu sangat benar. Jika menggunakan beban yang lebih tajam pasti sama seperti plastik biasa akan lebih mudah untuk robek. Dari penelitian ini mungkin untuk dampak ke lingkungan polisi Canisius, mungkin murid-murid jadi lebih mengetahui bahwa plastik berbahan dasar biodegradable itu bisa, dan untuk kedepannya mungkin saja bisa direalisasikan ketika botol minum yang kita gunakan sekarang menjadi berbahan dasar plastik biodegradable, yang tentunya itu menjadi salah satu hal yang cukup ramah lingkungan dan tidak menjadi pencemaran. Baik, dengan sisa waktu 58 menit, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih dari kesempatan yang sudah moderator. Saya Alexander Kolong dari Fakultas Kesehatan Kabupaten 4. Saya ingin mengucapkan profesiat karena kelompok telah berhasil menjadikan penelitian yang sangat baik. Dan saya ingin bertanya mengenai apakah hanya selulosa yang berpengaruh pada daya tahan dan elastisitas plastik, dan juga kemudian apakah nanti bisa dijelaskan bagaimana nanti faktor-faktor yang lain berpengaruh pada daya tahan dan elastisitas plastik itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, apakah kalian bisa menjelaskan nantinya perbedaan struktur antara polietilen, plastik polietilen biasa dengan plastik buatan kalian sehingga memiliki tingkat elastisitas yang berbeda? Karena saya melihat kayaknya ada pengaruh antara perbedaan struktur ini. Terima kasih. Baik, oleh karena sisa waktu 6 detik, apakah kelompok mampu untuk menjawab sesingkat mungkin? Baik, sesi tanya jawab dan presentasi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Pak Ari dan Bu Wik sebagai guru penguji, teman-teman Bapak Ibu orang tua yang telah hadir dan teman-teman audiens yang telah hadir. Kami mengucapkan terima kasih dan profesiat kepada kelompok 57 atas presentasi dari mereka. Kami ucapkan